Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengkuadratan bentuk aljabar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyelesaikan operasi hitung pemangkatan bentuk aljabar. Anak-anak, kita masuk ke materi pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Jadi, untuk sembarang bilangan A dengan pangkat N dapat dihubungkan sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik sampai terakhir dikalikan A, di mana banyaknya A adalah N faktor. Nah, dalam pemangkatan bentuk aljabar perlu dibedakan pengertian-pengertian berikut. Pertama, perhatikan bentuk 3A pangkat 2 itu dengan dalam kurung 3A pangkat 2. Ya, itu mereka serupa tapi tak sama ya. Jadi pada bentuk 3A pangkat 2 yang kuadratnya hanya di A, sedangkan pada bentuk dalam kurung 3A pangkat 2 yang dikuadratkan adalah 3A ya. Jadi 3A pangkat 2 sama dengan 3 dikali A dikali A sama dengan 3A pangkat 2 tetap. Tetapi kalau dalam kurung 3A pangkat 2 itu sama aja dengan 3A dikalikan 3A sama dengan 9A kuadrat. Kemudian bentuk yang kedua adalah min dalam kurung 3A kuadrat dan dalam kurung min 3A kuadrat. Nah, bedanya bagaimana? Kita lihat. Kalau min dalam kurung 3A kuadrat berarti minnya kita keluarkan, yang kita kuadratkan hanya 3A-nya aja. Jadi min dalam kurung 3A dikali 3A, sehingga hasilnya sama dengan min 9A pangkat 2. Kemudian yang satu lagi adalah dalam kurung min 3A pangkat 2. Itu artinya kita kuadratkan yang ada di dalam kurung, yaitu min 3A dikalikan min 3A sama dengan 9A kuadrat. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan ke contoh soal ya. Contoh yang pertama adalah tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Yang A dalam kurung 7A pangkat 2, itu artinya 7A dikalikan 7A. Nah, 7 kali 7 adalah 49, A kali A adalah A kuadrat. Jadi hasilnya adalah 49A kuadrat. Kemudian soal yang B, 9AB kuadrat itu dalam kurung ya, kemudian kuadrat, itu artinya 9AB kuadrat dikalikan 9AB kuadrat, di mana 9 kali 9 adalah 81, A dikali A adalah A pangkat 2, B pangkat 2 dikalikan B pangkat 2 adalah B pangkat 4, sehingga hasilnya adalah 81 A kuadrat B pangkat 4. Kemudian soal yang C, min dalam kurung 11 M pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti minnya kita keluarkan ya, yang dikuadratkan hanya yang ada di dalam kurung. Jadi min dalam kurung 11 M pangkat 3 dikali 11 M pangkat 3. Jadi sama dengan min 11 kali 11 adalah 121, M pangkat 3 dikalikan M pangkat 3 adalah M pangkat 6. Kemudian kita lanjutkan soal yang D. Nah, di dalam kurung min 15 M pangkat 4, N pangkat 3 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Nah, artinya itu perkalian berulang yang ada di dalam kurung. Jadi sama dengan min 15 M pangkat 4 N pangkat 3 dikalikan min 15 M pangkat 4 N pangkat 3. Karena min kali min adalah plus, jadi 15 kali 15 adalah 225. M pangkat 4 dikali M pangkat 4 adalah M pangkat 8. Dan N pangkat 3 dikalikan N pangkat 3 adalah N pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 225 M pangkat 8 N pangkat 6. Mudah ya anak-anak? Contoh soal yang kedua, tentukanlah hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Yang A adalah dalam kurung min 5P kuadrat Q pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti itu artinya perkalian berulang yang ada di dalam kurung adalah min 5P kuadrat Q pangkat 3 sebanyak 4 kali. Nah, lalu kita hitung angkanya dulu ya. Jadi min 5 dikali min 5 dikali min 5 dikali min 5. Ya, karena dipangkatkan genap hasilnya adalah positif. Jadi 625.
Lalu P kuadrat dikalikan P kuadrat dikalikan P kuadrat dikalikan P kuadrat itu adalah P pangkat 8. Dan Q pangkat 3 dikalikan Q pangkat 3 dikalikan Q pangkat 3 dikalikan Q pangkat 3 sama dengan Q pangkat 12. Nah itu pangkat 4-nya udah hilang ya itu ya, jadi tinggal perkalian berulangnya aja. Jadi hasilnya adalah 625 P pangkat 8 Q pangkat 12. Lanjut yang B, min dalam kurung X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 4 dipangkatkan 5. Itu sama dengan ya minnya kita keluarkan ya. Jadi kita nggak usah hitung, yang dihitung yang di dalam kurung aja. Jadi X pangkat 3 dikalikan sebanyak 5 kali ya, berarti X pangkat 3 dikali X pangkat 3 sampai 5 kali adalah X pangkat 15. Kemudian Y pangkat 2 dikalikan sebanyak 5 kali adalah Y pangkat 10. Dan Z pangkat 4 dipangkatkan sebanyak 5 kali adalah Z pangkat 20. Sehingga hasilnya tetap negatif karena di luar kurung ya. Jadi min X pangkat 15, Y pangkat 10, Z pangkat 20. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pengkuadratan suku 2 ya. Pengkuadratan suku 2 bentuk A plus B kuadrat dan A min B kuadrat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Nah, A plus B kuadrat itu artinya sama dengan A plus B dikalikan dengan A plus B. Berulang 2 kali ya karena kuadrat. Nah, kemudian kita jabarkan, kita hitung dengan menggunakan skema ya. A dikali A adalah A pangkat 2. Kemudian A dikali B adalah plus AB. Kemudian B dikali A berarti plus AB juga. Baru plus B dikali B adalah B pangkat 2. Nah, dari bentuk aljabar ini kita lihat apakah ada suku sejenis. Di sini ada suku sejenis, kita sederhanakan ya. Jadi sama dengan A kuadrat plus AB ditambah AB yaitu 2AB plus B kuadrat ya. Itu adalah A plus B kuadrat, hasilnya menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Bu, gimana kalau di sini A min B kuadrat? Kita lihat. A min B kuadrat ya sama dengan kita hitung A min B dikalikan dengan A min B. Lalu kita jabarkan A dikali A adalah A pangkat 2. A dikali min B berarti min AB ya, hati-hati. Min B dikali A berarti min AB. Min B dikali min B ya. Min kali min adalah plus B kuadrat. Nah, sampai di sini kita sederhanakan karena ada suku sejenis di sini ya. Nah, menjadi A pangkat 2 min AB dikurangi AB atau min 1 ditambah min 1 itu adalah min 2. Min 2AB plus B kuadrat. Inilah penjabaran dari A min B pangkat 2. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang A ya. Yang A di situ tertulis dengan min 4A plus 3B kuadrat. Nah, bagaimana cara menghitung itu? Nah, kita jabarkan terlebih dahulu ya. Min 4A plus 3B kuadrat itu artinya adalah min 4A ditambah 3B dikalikan dengan min 4A ditambah 3B. Nah, kita hitungnya dengan cara skema. Min 4A dikali min 4A itu adalah 16A kuadrat. Kemudian min 4A dikali 3B adalah min 12AB. Lalu 3B dikali min 4A berarti min 12AB. Kita lanjut. 3B dikali 3B berarti plus 9B kuadrat. Nah, dari sini ada suku yang sejenis. Yang ini ya, kita sederhanakan. Jadi 16A kuadrat min 12AB, min 12AB, jadi min 24AB plus 9B kuadrat. Jadi inilah hasil penjabarannya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang B. Yang B soalnya adalah 5x kuadrat ya.
5x kuadrat, kemudian dikurangi 2x. Ya, dalam kurung kita kuadratkan. Bagaimana caranya, Bu? Sama ya caranya. Kita tuliskan ini berulang 2 kali ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tuliskan, kita hitung dengan menggunakan skema. Ya, perhatikan caranya. 5x kuadrat dikali 5x kuadrat adalah 25x pangkat 4. Ya, 25x pangkat 4. Pangkat 4 ya ini ya. Oke, lanjut. 5x kuadrat dikali min 2x adalah min 10x pangkat 3. Lanjut, min 2x dikali 5x kuadrat adalah min 10x pangkat 3, sama. Yang terakhir, min 2x dikali min 2x, berarti min kali min adalah plus. 2 kali 2, 4x kuadrat. Nah, dari sini, apakah ada yang sejenis? Ada, Bu, di sini yang sejenis, kita sederhanakan. Jadi, 25x pangkat 4, min 10 dikurang 10 adalah min 20x pangkat 3 plus 4x kuadrat. Demikian pembahasan contoh soalnya. Bisa difahami anak-anak ya? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan hasil pemangkatan ya. Hasil pemangkatan dengan menggunakan segitiga Pascal. Ya, simak baik-baik. Nah, cara menentukannya bagaimana? Kita tentunya harus kenal dulu segitiga Pascal bagaimana ya. Kita simak, perhatikan ya caranya ya. Segitiga Pascal bermula dari angka 1. Kemudian 1, 1. Lanjut 1. 1 tambah 1 adalah 2. 1. 1. Ini menjadi 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Terakhir angka 1 lagi. Depannya 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, dan terakhirnya adalah 1. Dan seterusnya. Bu, ini sampai kapan nulisnya? Sampai berhentinya sampai kapan? Nah, caranya kita perhatikan. Misal nih, Bu Kiki punya bentuk A plus B pangkat 2. Ya. Jadi di sini pangkatnya adalah 2. Ya, kalau pangkatnya 2, kita cari baris yang kedua adalah 0, 1, 2. Berarti yang ini. Nah, angka-angka yang di baris kedua ini disebut dengan koefisien dari hasil pengkuadratan ini. Ya, koefisiennya berapa ini? 1, 2, 1. Ya, kita tuliskan 1, 2, 1. Ini contoh aja ya. Kemudian suku pertama adalah A. Kita tuliskan. Suku kedua adalah B. Nah, pangkat tertinggi yang tertulis di sini adalah 2. Nah, di sini kita tuliskan 2 dulu yang suku pertama. 2, turun menjadi 1, turun menjadi 0. Sebaliknya, kalau yang B dari sini, 2, 1, 0. Baru kita hitung. Nah, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. 1 kali 1 adalah 1, 1 kali A kuadrat adalah A kuadrat. Kemudian 2 dikali A pangkat 1 kali B pangkat 1 adalah 2AB. Ini A pangkat 0 adalah 1 ya. 1 kali 1 adalah 1. Kemudian 1 kali B kuadrat adalah B kuadrat. Ya. Jadi hasil dari A plus B pangkat 2 adalah A kuadrat. Ya, di sini A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya. Sama yang kita pelajari sebelumnya. Jadi hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B pangkat 2. Ini hasilnya. Nah, kalau seandainya di sini pangkat 3, nah kita bisa gunakan segitiga Pascal, kita gunakan baris yang ketiga ini, 1, 3, 3, 1. Kalau pangkatnya 4, jadi kita bisa gunakan ini, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Oke lah anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan dengan contoh soal, cara menyelesaikan bilangan berpangkat suku 2 dengan menggunakan segitiga Pascal ya. Contoh yang pertama, ya, yang A, itu adalah M plus 5 pangkat 2. M plus 5 pangkat 2. Ini berapa Bu hasilnya? Gitu ya. Nah, caranya sama, kita gunakan segitiga Pascal. Ya, kita tuliskan 1, 1, 1, 1, 2, 1. Karena pangkat 2 kita cukup sampai sini aja. Ya, jadi kita tuliskan
M plus 5 pangkat 2 itu sama dengan, kita tuliskan koefisiennya dulu ya, 1, 2, 1. Ya, suku pertama adalah M, kita tulis M. Suku kedua adalah 5. 5, 5, 5 gitu ya. Nah, pangkatnya kita tulis, pangkat tertinggi adalah 2. Sini 2 turun menjadi 1, ini 0. Sebaliknya, ini 2, 1, 0. Lalu kita hitung menjadi sama dengan, simak ya. Oke, 5 pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1, 1. 1 kali M kuadrat adalah M kuadrat. Lanjut, 2 kali M kali pangkat 1 adalah 2M. Kali 5 pangkat 1 adalah 5. Jadi 2 kali 5, 10. 10M. Lanjut, M pangkat 0 sini 1. 1 kali 1 adalah 1. Kemudian 5 pangkat 2 atau 5 kali 5 adalah 25. 25 kali 1 adalah 25. Karena ini tandanya plus, jadi hasilnya langsung aja. M pangkat 2 ditambah 10M ditambah 25. Berikut hasilnya. Mudah ya? Kita lanjutkan contoh yang nomor 1B. Perhatikan. Jadi di sini soalnya adalah 4M dikurang 3N pangkat 2. Berapakah hasil pemangkatan ini? Ya, kita gunakan segitiga Pascal. Karena pangkat 2, jadi kita buat segitiga Pascal 2 baris. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Berarti cukup sampai sini. Ya, baru kita hitung. Ya. Di sini 4M min 3N pangkat 2 sama dengan, kita tuliskan koefisiennya 1, 2, 1. Kemudian suku pertama adalah 4M. Ini sama 4M. Suku kedua adalah, hati-hati tandanya ikut ya, min 3N. Ya, atau enggak diikutkan juga enggak apa-apa. 3N, 3N, kemudian 3N. Seperti itu ya. Kita hitung. Oh ya, maaf, pangkatnya belum ditulis. Ini kan pangkat 2 ya. Jadi 2, 1, 0. Ini dari 2 juga. 2, 1, 0. Kita hitung dari sini. Oke, 3N pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1, 1. 4M kuadrat. Artinya 4M kali 4M adalah 16M kuadrat. Nah, kalau sudah, ini kita berlanjut angkanya dulu. Ini pangkat 1 semua ya. Jadi 2 kali 4, 8. 8 kali 3 adalah 24. 24, M dan N, yaitu MN. Selanjutnya, 4M pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1, 1. 3N kuadrat, artinya 3N kali 3N adalah 9N kuadrat. Nah, hasilnya bagaimana, Bu? Ini hati-hati, karena tandanya negatif. Ini tandanya berseling ya. Jadi 16M kuadrat, ini kan mula-mulanya positif. Berseling jadi negatif, ini juga positif, gitu ya. Jadi 16M kuadrat min 24MN plus 9N kuadrat, ini hasilnya. Ya, berbeda dengan ini kalau positif. Kalau positif hasilnya positif semua. Kalau ini negatif, awalnya berarti ini positif, negatif, positif, berseling dia. Bisa difahami anak-anak ya? Bisa. Nah, sekarang Ibu berikan contoh soal yang nomor 2A. Ya, sekarang pangkatnya bukan pangkat 2 lagi, tapi pangkat 3. Nah, yaitu 2X plus Y pangkat 3. Bu, bagaimana hasilnya? Nah, karena pangkat tertingginya adalah 3, kita buatkan segitiga Pascal sebanyak 3 baris. Ya, simak penjelasannya. Jadi 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Gitu ya, karena pangkat 3. Berarti pakainya ini. Nah, kalau sudah kita tuliskan, jadi 2X plus Y pangkat 3 ya, sama dengan 1, 3, 3, 1. Suku pertama adalah 2X. Kita tuliskan ke bawah. Oke. Pangkatnya dari pangkat 3 ya. 3 turun menjadi 2, 1, 0. Suku keduanya adalah Y. Kita tuliskan ke bawah juga. Hati-hati, 3-nya dari bawah. 3, 2, 1, 0. Nah, kita hitung dari sini. Y pangkat 0 itu kan 1. 1 kali 1, 1. Kemudian 2X pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Atau 2 pangkat 3 adalah 8. 8X pangkat 3. Lalu, angka dulu ya yang kita hitung. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 3 itu 12. 12X kuadrat. Y-nya pangkat 1 atau Y aja. Lanjut,
angkanya dulu. 2 pangkat 1 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. 6. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 2. Selanjutnya, ini pangkat 0, berarti 1 ya. 1 kali 1 adalah 1, Y pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya bagaimana, Bu? Hasilnya adalah karena ini positif, langsung saja kita tuliskan dengan tanda hubung tambah semuanya ya. Jadi 8X pangkat 3 plus 12X kuadrat Y plus 6X Y kuadrat plus Y pangkat 3. Inilah hasil pemangkatannya. Ibu lanjutkan dengan contoh soal yang nomor 2 ya, pemangkatan 3 yang nomor 2B. 2B di sini soalnya adalah 3X min 2Y pangkat 3. Ya, sama kayak tadi kita buatkan segitiga Pascal 3 baris ya. Oke, 1 2 1 1 3 3 1. Jadi kita pakainya ini. Ya, kita hitung. Jadi 3X min 2Y pangkat 3 itu sama dengan, tuliskan dulu ya koefisiennya 1 3 3 1. Suku pertama adalah 3X, kita tulis. Oke ya, gampang ya. Suku kedua adalah 2Y. Langsung aja, tandanya nggak usah, nggak apa-apa. Kita simpan dulu tandanya. Oke. Pangkatnya kita ngikutin ya. Pangkat 3-nya dari sini. 3 turun menjadi 2, 1, terus 0. Lanjut di sini juga sama. 3 dari bawah, 2, 1, 0. Kalau sudah, kita bisa hitung dan sederhanakan ya. Ini semuanya pangkat 0. Pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1, 1. 3 pangkat 3 itu 9. Kok 9? 3 pangkat 3 itu 3 kali 3, 9. 9 kali 3 adalah 27 ya. 27 X pangkat 3. Hati-hati. Sekarang angkanya dulu yang ada pangkatnya. 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3, 9 ya. 9 kali 3, 27. 27 kali 2. Berarti 54 gitu ya. 54. X-nya pangkat 2. Y-nya pangkat 1, jadi nggak usah dikasih pangkat. Kemudian yang ini, ya kita cari angkanya dulu. 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 3, berapa? 36, 36, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 2. Kemudian ini adalah 1 juga. Kemudian 2Y pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 adalah 8, Y pangkat 3. Hasilnya bagaimana, Bu? Hasilnya karena di sini negatif, berarti tandanya berseling dari positif dulu. Plus, min, begitu ya. Jadi hasilnya adalah 27X pangkat 3 min 54X kuadrat Y plus 36X Y kuadrat min 8Y pangkat 3. Inilah hasilnya. Bisa difahami ya anak-anak ya? Oke, jadi diingat-ingat kembali, kalau ini tandanya negatif, ini kita buat tanda berseling ya, dari positif dulu, berubah negatif, positif, terus negatif. Ya, ini yang menentukan tandanya. Kalau tandanya salah bagaimana, Bu? Kalau tandanya salah ya hasilnya salah. Begitu ya? Oke, anak-anak bisa difahami. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita kali ini tentang pengkuadratan suku 2 atau pemangkatan suku 2 sudah selesai ya anak-anak. Semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Nah anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian seperti biasa Ibu akan berikan latihan soal-soal dan mohon dikerjakan dengan baik. Dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas soal-soal tersebut. Baik anak-anak, untuk pertemuan dari Bu Kiki cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.